Mohon maaf terlambat ya, terlambat sedikit. Tidak apa-apa, Jadi Dok. kalau kita lihat ini tujuan pembelajaran khusus kita, jadi saya lanjut aja lah ya, udah terlambat, lama-lama jelasin lagi. Jadi kalau kita lihat urinary system itu isinya adalah sepasang ginjal, sepasang ureter, kemudian satu buah urinary bladder sama satu buah uretra. Nah, kalau kita lihat fungsi utama daripada ginjal ini adalah yang ini ya, mungkin yang filtrasi plasma ini udah pada tahu. Mungkin yang lupa itu nanti adalah mengaktifkan vitamin D sama sama endocrine function ya, menghasilkan renin sama eritropoietin. Nah, ini mungkin yang suka lupa. Kalau eliminasi obat segala macam kayaknya udah lebih jago ya. Yang lupa mungkin nomor 5 dan 6. Sehingga nanti kalau orang mengalami gagal ginjal ya, kalau orang mengalami gagal ginjal maka orangnya akan mengalami anemia gitu ya, gampang sekali mengalami anemia dan mengalami osteoporosis. Nah, itu mungkin efek sampingnya ke belakang gitu ya. Oke, nah secara makroskopik ya, secara makroskopis ginjal ini kan bentuknya kayak bean shape ya, kayak kacang. Kemudian katanya dilapisi oleh 2 lapis jaringan ikat ya, kapsul jaringan ikat. Lapisan outernya itu katanya memiliki komponen tipe 1 sama tipe 3 kolagen ya. Kemudian kalau yang inner ya, yang inner itu perbedaannya sama sebenarnya tipe 1 tipe 2 kolagen juga, tetapi perbedaannya kalau pada outer itu adalah fibroblast, kalau pada yang inner itu adalah myofibroblast. Myofibroblast perbedaannya dengan fibroblast biasa adalah karena dia mempunyai komponen otot myo ya, maka dia mampu berkontraksi. Ya, barangkali inilah nanti yang mampu membantu pergerakan daripada sekresi urin barangkali ya. Nah, kemudian ada daerah yang melekuk yang kita sebut sebagai hilum. Hilumnya ini adalah tempat lewatnya renal vein, lymphatic vessel sama ureter. Nah, di keluarnya dari hilum ini kita jumpai daerah yang namanya renal pelvis ya. Renal pelvis ini merupakan bagian yang melebar daripada uretra. Jadi sebenarnya mungkin dokter siapa yang menjelaskan, dokter Lita barangkali atau dokter Dwi itu tadi menjelaskan bahwa secara embriologi ginjal ini terdiri dari 2 asal yang berbeda. Satu yang membentuk ginjalnya, satu yang membentuk ureter gitu ya, tapi disatukan membentuk suatu organ. Nah, kira-kira gitulah, dia membentuk suatu organ gabung gitu ya. Nah, jadi sebenarnya renal pelvis itu ya asalnya dari uretra yang melebar gitu, bukan berasal dari lanjutan dari parenkim ginjal. Nah, sehingga nanti kadang-kadang di renal pelvis itu kita jumpai adanya lemak gitu ya. Adanya lemak itu bukan karena apa-apa, karena memang asalnya sebenarnya berbeda gitu, susunannya dari awal berbeda gitu. Nah, renal pelvis sendiri ini mempunyai cabang-cabang, nanti ada mayor calyx, kemudian ada minor calyx ya. Jadi mayor calyx nanti akan bercabang-cabang lagi menjadi lebih kecil-kecil yang kita sebut sebagai minor calyx. Nah, yang tadi yang saya cakap-cakapkan itu adalah yang ini ya. Ini dia, ini daerah daerah parenkim ginjalnya. Kemudian ini adalah renal pelvis. Yang lemak-lemak saya bilang tadi itu ya seperti itu karena sebenarnya ini 2 organ yang disatuin, dua jenis, 2 komponen yang disatukan menjadi satu organ. Nah, kayak gitu ya. Tadi ada mayor calyx yang ini. Yang cabang-cabang kecilnya ini adalah minor calyx ya. Ini lemak-lemak yang warna kuning-kuning ini. Ini renal hilum ya, renal hilum ini adalah bagian parenkim ginjalnya yang terdiri dari korteks dan medula. Ini korteksnya, sedangkan ini adalah medulanya. Ya, di bagian tengah ini adalah medulanya. Oke, nah kita masuk ke kidney parenkim. Jadi ada 2 komponen ya, ada 2 komponen yang membentuk ginjal. Jadi ada bagian korteks, kemudian ada bagian medula. Korteksnya ini kelihatan lebih gelap, kemudian mempunyai granul-granul. Kenapa mempunyai granul-granul? Karena tampilannya bergranul. Granul itu kan berarti bintik-bintik bulat-bulat gitu ya.
Kenapa kok bergranul? Karena mempunyai glomerulus. Jadi di korteks ini mempunyai glomerulus. Nah, glomerulus itu mempunyai tekstur, membuat tekstur korteks ini menjadi bergranul, gitu ya. Nah, nanti dibagi menjadi cortical labirin, ya, dibagi menjadi cortical labirin sama medullary rays. Ya, jadi korteks, di dalam korteks ini terdapat granul, terdapat glomerulosa, kemudian terbagi menjadi cortical labirin sama medullary rays. Medula ini isinya adalah renal-renal piramid, ya, renal-renal piramid. Jadi bentuk-bentuk segitiga yang nanti membentuk piramid-piramid daripada ginjal, ya. Nah, kalau kita lihat ini dia, ya, tadi inilah dia korteks, ya, korteks yang isinya nanti medullary labirin sama medullary rays. Kemudian ini adalah renal piramid, ya, renal piramid, ya, renal piramidnya. Nih yang ini, ya, renal piramid. Oke, nah kalau kita lihat renal cortical labirin itu isinya apa? Isinya adalah renal corpuscle. Renal corpuscle itu adalah glomerulus, ya, ditambah dengan tubular portion daripada nephron, ya, tubular portion daripada nephron. Jadi bagian tubulus-tubulusnya itulah yang bersama-sama dengan renal corpuscle itulah yang membentuk cortical labirin. Sedangkan kalau bagian medullary ray ini isinya apa? Ini isinya adalah pars recta dari proximal sama distal tubulus dan sebagian dari collecting ductus yang nanti akan masuk ke dalam korteks. Nah, artinya gini, korteks maupun medula itu kelihatan secara makroskopik, tapi kalau secara mikroskopik sebenarnya gitu ya, sebenarnya bagian daripada korteks dan medula itu tidak benar-benar terpisah gitu. Terlihatnya aja berbeda, padahal kalau secara mikroskopik kita lihat di bawah mikroskop ternyata ada bagian daripada medula yang masuk ke korteks, itulah yang kita sebut sebagai medullary ray. Ada bagian daripada korteks yang nanti masuk juga ke dalam medula. Nah, gitu ya. Ada juga bagian daripada korteks yang masuk ke dalam medula. Artinya korteks dan medula ini tidak benar-benar terpisah seperti kalau kita lihat pada keadaan makroskopiknya. Ya. Nah, kalau medula seperti saya bilang tadi bahwa ada ada piramid-piramid, ya, paling masing-masing piramid itu nanti akan bermuara ke ductus Bellini, ya, akan bermuara ke ductus Bellini. Nah, kalau kita lihat secara mikroskopik, maka di medula ini haram hukumnya ada glomerulus. Jadi sama sekali tidak boleh kita jumpai adanya glomerulus, ya. Ini males baca sendiri ya. Oke, ini mikroskopiknya aja ya. Nah, tadi saya bilang bahwa korteks sama medula sebenarnya tidak benar-benar terpisah. Jadi ada bagian dari korteks yang masuk ke medula, ada bagian dari medula yang masuk ke korteks. Nah, gitu ya. Artinya sebenarnya semua ini gitu ya. Sebenarnya semua yang membentuk korteks dan medula ini merupakan suatu kesinambungan. Nah, gitu. Apakah yang membentuk korteks dan medula tadi? Yang membentuk adalah tubulus uriniferus. Ya, jadi ada tubulus uriniferus. Nah, berarti unit fungsional daripada ginjal itu adalah tubulus uriniferus. Nah, tubulus uriniferus sendiri secara pembagian gitu ya, terbagi menjadi nefron, ya. Kalau kita bagi berdasarkan fungsi gitu ya, ada yang fungsinya ada yang fungsinya sekresi. Kalau sekresi kan berarti sebagian dikeluarkan, sebagian masih kita bisa manfaatkan gitu ya. Nah, itu secretory portion itu adalah nefron, sedangkan kalau sudah excretory portion itu adalah collecting tubulus. Saya ulang ya. Jadi sebenarnya yang membentuk korteks dan medula itu merupakan satu kesatuan keseluruhan gitu. Jadi tidaklah terpisah betul-betul sebenarnya antara korteks dan medulanya. Ada bagian dari medula yang masuk ke korteks, ada yang dari medula masuk ke korteks, ada yang dari korteks masuk ke medula. Artinya tidak betul-betul terpisah. Nah, siapakah yang membentuk komponen yang ada kita jumpai pada korteks dan medula ini?
itu adalah tubulus uriniferus. Nah, tubulus uriniferus ini kita bagi berdasarkan fungsionalnya atau fungsinya menjadi secretory portion yang kita sebut sebagai nefron, dan ada yang excretory portion. Kalau excretory portion itu adalah collecting tubulus. Ya, nah mulai dari nefron sampai nanti tubulus collecting tubulus semuanya isinya adalah epitel, 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 epitel. Nah, tetapi epitalnya itu akan mengalami perubahan jenisnya maupun bentuknya yang mencerminkan fungsinya. Nah, kira-kira gitu. Ya. Nah, nefron ini ada komponen penyusunnya gitu ya. Ada komponen penyusunnya mulai dari renal corpuscle. Ya, renal corpuscle inilah yang nanti kita sebut sebagai piala ginjal. Inilah yang nanti menyaring pertama, urin pertama itu dihasilkan dari hasil saringan dari renal corpuscle. Kemudian ada proximal convoluted tubulus, ada tubulus proximal, ya. Kemudian ada thin and thick segment loop of Henle. Kemudian nanti distal convoluted tubulus. Jadi nyambung sebenarnya. Urin pertama itu dihasilkan oleh renal corpuscle, masuk ke proximal convoluted tubulus. Sebagian diserap, sebagian diteruskan, lanjut ke loop of Henle, lanjut ke distal convoluted tubulus. Kayak gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Ini adalah cerita kelanjutan bagaimana penyaringan urin itu berlanjut. Nah, gitu aja. Saluran-salurannya yang diberi nama berbeda-beda. Nanti ada ciri-ciri khususnya pada masing-masing saluran sehingga bisa kita sebut sebagai proximal tubulus, loop of Henle, distal convoluted tubulus. Kenapa? Karena jenis epitalnya berbeda-beda. Nah, renal corpuscle sendiri ya berdasarkan lokasinya itu bisa ada yang dekat dengan kapsul, ada yang dekat dengan medula, ada yang di tengah-tengah. Nah, renal corpuscle ini ya, letak-letak renal corpuscle ini. Nah, karena itulah nanti dasar distribusi daripada renal corpuscle inilah yang menyebabkan kita bisa menyebut si nefron itu menjadi nefron juxtamedulari nefron. Kalau apa? Kalau nanti renal corpuscle-nya dekat-dekat ke arah medula, bukan berada di medula ya, karena medula itu nggak pernah punya renal corpuscle ya. Dekat-dekat dengan medula maka kita sebutnya sebagai juxtamedulari nefron. Kalau nanti renal corpuscle-nya lokasinya dekat-dekat ke kapsul, maka ini kita sebut sebagai subkapsular nefron atau cortical nefron. Kalau di antara juxtamedulari sama cortical, maka ini kita sebut sebagai mid cortical nefron. Nah, itu ajanya. Berdasarkan lokasi daripada si renal corpuscle-nya. Kalau deket-deket gitu ya, kalau deket-deket ke ini kemana namanya ke kapsul subkapsular, kayak gitu aja. Nah, untuk yang ini kayaknya terpaksa kita coba untuk nunjukin ininya supaya ininya kelihatan. Layar saya sudah kelihatan? Kelihatan, Dok. Kelihatan ya. Nah, yang mana tubulus uriniferus inilah semua, mulai dari sini ya sampai ke sini. Ini semuanya adalah apa namanya? Tubulus uriniferus. Nah, ini adalah renal corpuscle. Ya, yang ini adalah renal corpuscle nih, yang ini. Baru lanjut nanti urinnya masuk ke proximal convoluted tubulus, masuk ke loop of Henle ya, yang descending part thick nephron ya kan. Pars recta proximal tubulus, masuk ke thin descending nephron loop, ini dia ya nephron loopnya, masuk ke thin ascending nephron loop, masuk lagi ke pars recta distal tubulus, ya, masuk lagi ke distal convoluted, baru terakhir yang kayak pohon ini, pohon tanpa cabang ini adalah collecting tubulus. Nah, inilah apa yang kita sebut sebagai satu unit fungsional daripada ginjal. Mulai dari renal corpuscle sampai dengan collecting tubulus. Mulai dari renal corpuscle sampai distal convoluted tubulus ini adalah secretory portion, sedangkan excretory portionnya itu adalah di collecting tubulus. Oke. Saya rasa kelihatan kali ya. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa tergantung letaknya yang diceritain ya, ceritanya itu juga.
Ini adalah yang cortical nephron, ya. Ini cortical nephron kalau berada di dekat dengan renal corpuscle. Kalau renal corpuscle-nya dengan medula dekatnya, ini kita sebut sebagai juxtamedullary nephron. Gitu doang, berdasarkan lokasinya aja, ya. Oke, nah kalau kita cerita renal corpuscle gitu ya, kita cerita renal corpuscle, maka kita cerita komponen penyusunnya ya. Jadi komponen penyusunnya itu ada dua sebenarnya ya. Ada dua komponen penyusunnya. Yang pertama adalah komponen pembuluh darah. Jenisnya adalah kapiler. Ya, jadi kapiler glomerulus itu adalah kapiler jenis fenestrated. Kapiler pembuluh darah yang fenestrated itu berarti di endotelnya ada bolong-bolong tetapi basa laminanya continuous. Kan masih ingat ya kemarin blok CVS. Jadi komponen renal corpuscle itu adalah glomerular capillaris, kapiler glomerulus itu jenisnya adalah fenestrated kapiler ditambah dengan kapsul. Kapsulnya ini ada dua lapis ya, ada dua lapis. Kapsulnya keseluruhannya kita sebut sebagai kapsula Bowman, tetapi ada dua lapis. Kalau lapisannya itu langsung membungkus pembuluh darah kapiler, ini kita sebut sebagai visceral layer. Ya, visceral layer ini dibentuk oleh sel yang kita sebut sebagai sel podosit. Sedangkan kalau parietal layer ini di bagian luarnya ini adalah simple squamous epithelium. Nah, nanti untuk menampung urin pertama itu berada di antara lapisan visceral dengan lapisan parietal. Gitu ya. Nah, ini dia kalau kita lihat suatu renal corpuscle seperti ini katanya mirip piala, entah kayak mana nggak ngerti, pokoknya kayak piala katanya gitu ya. Nah, ini darahnya masuk ke sini, ya, darahnya masuk ke sini, kemudian nanti difilter oleh sel podosit sama sel endotel yang ada di pembuluh darah kapiler, kemudian nanti di sininya akan terbentuk urin pertama. Ini adalah parietal layer, nih, yang ini parietal layernya, ya. Sedangkan yang ini, yang jijik ini, yang kayak akar-akar ini gitu ya, yang warnanya kuning ini adalah sel podosit, ya. Jadi ini adalah kapsulnya. Sedangkan yang merah masuk ke dalam ini adalah kapiler glomerulusnya. Jadi komponen penyusun daripada renal corpuscle adalah kapiler glomerulus ditambah dengan kapsula Bowman. Kapsula Bowman ada dua lapis, visceral layer dan parietal layer. Parietal layer simple squamous epithelium. Sedangkan kalau visceral layer itu dibentuk oleh sel podosit. Nah, jadi berdasarkan lokasi dari pembuluh darahnya sama lokasi daripada proximal tubulusnya, maka suatu renal corpuscle itu mempunyai dua kutub. Ada tempat masuk dan keluarnya pembuluh darah, ini kita sebut sebagai vascular pole, sedangkan tempat keluarnya urin melalui proximal tubulus, ini kita sebut sebagai tubular pole. Nah, gitu saja. Ya. Gimana dengan sel podosit? Sel podosit ini merupakan modifikasi daripada epitel sehingga nanti dia mempunyai proses atau penonjolan-penonjolan sitoplasma yang akan membungkus kapiler glomerulus, ya, akan membungkus kapiler glomerulus. Nah, tonjolan-tonjolannya ini kita sebutnya sebagai prosesus gitu ya. Ada tonjolan pertama keluar dari sel itu yang kita sebut sebagai primary processus. Kemudian dari primary processus itu ada tonjolan-tonjolan lagi yang kita sebut sebagai secondary pedicles. Ya, secondary processus atau pedicles ya. Nah, jadi yang warna biru itu adalah basa laminanya. Yang warna merah ada titik-titiknya ini, ya, yang merah titik-titiknya ini adalah dinding endotel pembuluh darah. Jadi biru dan merah ini adalah komponen pembuluh darah kapilernya, sedangkan yang kaki-kaki kayak akar-akar ini adalah komponen dari podosit. Ya, nah di antaranya ya ada celah-celah. Jadi urin keluarnya dari sini nih, di antara celah-celah ini. Ini celah ini kita sebut sebagai filtration slit. Ya, filtration slit.
Dok, ini apa yang menjijikkan ini gitu ya? Yang menjijikkan ini inilah sebenarnya dalam keadaan sebenarnya. Jadi kalau dilihat di bawah mikroskop elektron maka terlihatnya suatu pembuluh darah yang dibungkus oleh sel podosit dengan pedicles-nya itu adalah seperti ini. Kayak akar-akar. Jadi urin itu keluarnya dari celah-celah ini. Nah, berarti ada suatu membran filtrasi nanti yang dibentuk oleh kombinasi antara dinding pembuluh darah dengan kaki-kaki yang dibentuk oleh sel podosit. Nah, ini filtration barrier. Ya, inilah yang kita sebut sebagai glomerular filtration barrier. Apa saja penyusunnya? Yang pertama adalah endothel glomerulus, ini bolong-bolong. Nah, bahasa kerennya adalah fenestrated glomerular endothelium. Kemudian apa tadi yang udah saya bilang tadi, ada basa lamina. Basa laminanya ini dihasilkan oleh endotel pembuluh darah, dihasilkan juga oleh sel podosit, makanya jadi tebel. Nah, gitu ya. Baru terakhir ini adalah filtration slit antara podosit kaki-kaki podosit tadi. Yang mana dok? Yang ini. Ini apa? Ini endotelnya. Ini adalah endotelnya. Ini ada fenestrasinya. Ini basa laminanya. Kemudian ini adalah filtration slit-nya. Ini apa? Inilah kaki-kaki si podosit tadi. Ya, so ini adalah glomerular filtration barrier-nya. Ya. Nah, di dalam mengatur kecepatan ginjal memfiltrasi. Jadi ginjal itu kan memfiltrasi darah itu bukan dalam keadaan yang konstan gitu ya. Jadi bisa diatur-atur. Kalau orangnya lagi puasa maka kencingnya disikitin. Karena apa? Orangnya nggak minum-minum maka disikitin aliran darah ke situ supaya apa? Supaya darah yang disaring jadi sedikit, kencingnya menjadi sedikit, gitu ya. Nah, salah satu komponen ginjal yang mengatur berapa banyak aliran darah itu masuk ke dalam pembuluh darah, maka bisa kita lihat yang penyusunnya adalah mesangial cell. Ya, jadi mesangial cell ini ada yang lokasinya di dalam glomerulus, ada yang lokasinya di luar daripada glomerulus. Kalau yang di dalam glomerulus kita nyebutnya intraglomerular mesangial cell. Sedangkan yang berada di luar glomerulus ini kita sebutnya sebagai extraglomerular mesangial cell. Ya. Nah, mesangial cell ini seperti ini nih. Ya, kalau saya bilang kayak doorman-nya di hotel ya. Tukang buka pintu ya, tukang buka pintunya hotel ya kan. Dok, maaf dok, saya udah nggak inget lagi yang namanya hotel saking lamanya lockdown. Ya udahlah, pasrah lah ya kan. Ya udahlah, yang buka pintu lah ya. Satpam buka pintu gerbang komplek. Nah, kalau gitu kan masih keluar kalian kan kalau ke hotel udah nggak pernah gara-gara lockdown, ya kan? Nah, ini kapiler pembuluh darahnya seperti ini kapiler pembuluh darahnya. Nah, inilah mesangial selnya. Kalau dia berrelaksasi gitu ya, maka pada saat dia kita tidak memerlukan kencing itu ditahan, maka dia biasa-biasa aja, aliran darahnya seperti normal. Tetapi kalau dia mengadakan kita perlu menahan cairan di dalam tubuh kita karena misalnya puasa atau kurang minum gitu ya, maka otomatis mesangial cell ini akan mengalami kontraksi. Nah, yang mengatur kontraksinya ini adalah yang mengatur kontraksi daripada mesangial cell-nya ini adalah angiostensin 2 ya. Nah, ini kalau secara diagram, kalau secara pakai mikroskop elektron ini dia tampilannya. Ini adalah kapiler pembuluh darahnya. Kok tahu ini kapiler pembuluh darahnya? Karena ini ada sel eritrositnya. Ya, ada sel eritrosit, kemudian ini nanti ada juga leukosit ya. Nah, ini kapiler pembuluh darah. Jadi dia berada di antara dua kapiler seperti ini. Ya. Nah, selain tadi mengatur aliran darah yang keluar dan masuk ke ke kapiler glomerulus, ada fungsi-fungsi lainnya ternyata. Ada fungsi fagositosis, ada sekresi sitokain gitu ya, tetapi memang fungsi utamanya adalah fungsi kontraktil ya, yang mengatur diameter daripada
mengatur diameter daripada glomerular kapiler. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya ngebut ini jam berapa? 30 menit, pas lah. Habis itu kan gampang-gampang, yang susah itu cerita itu. Ada pertanyaan barangkali? Ayo. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Tadi untuk yang mesangial selnya itu kan dirangsang kontraktilitasnya oleh angiotensin, ya, Dok. Bagaimana caranya angiotensin merangsang mesangial sel untuk melakukan kontraksi ataupun relaksasi, dan apa penyusun dari si mesangial sel sehingga dia bisa kontraksi dan relaksasi seperti itu, Dok? Terima kasih. Oke. Seperti biasa gitu ya, berarti kalau dia kontraktil maka dia pasti punya protein kontraktil. Protein kontraktilnya pasti ya komponen-komponen miofilamen lah ya barangkali ya. Nah kemudian nanti dipengaruhi oleh angiotensin sehingga nanti ya seperti biasa lah nanti kalau inget-inget cerita DMS kan berarti masuk kalsium keluar kalsium gitu ya. Secara molekulernya saya memang tidak paham, tidak menguasai, tetapi pada prinsipnya pasti kontraktil portion ini itu dia akan memiliki komponen-komponen miofilamen sehingga nanti akan mampu mengalami kontraksi. Nah, bagaimana nanti ceritanya masuk kemanakah si hormon angiotensin berikatan dengan reseptor, itu perlu dipelajari lebih mendalam. Tapi secara prinsip sama seperti tadi di kapsul itu kan ada myofibroblastic cell gitu kan, ya kan, yang di kapsul ginjal tadi kan ada myofibroblastic cell. Nah nanti kalau kenapa kok bisa tahu ini punya kontraktil komponen? Karena bisa kita identifikasi dengan mengidentifikasi komponen-komponen aktinnya misalnya atau desminnya atau smooth muscle aktinnya. Mungkin seperti itu jawaban saya. Bisa diterima sementara? Baik. Ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi barangkali. Terlalu cepat ya? Enggak kan? Biasa aja. Ini semester 5 kan, udah biasa dengan kuliah Dokter Dona yang ngebut. Walaupun udah lupa mana muka Dokter Dona ya kan. Ada pertanyaan? Bapak-bapak, ibu-ibu? Nggak ada? Saya lanjut ya. Kalau nggak ada, kok jadi itu? Masih nampak? Ini? Masih? Layar saya? Masih, Dok. Masih ya? Oke. Tolong diperhatikan, karena ini ilmu sesat. Alah, bukan ilmu sesat. Ilmu gampang-gampang untuk selamat di praktikum. Nah, gitu ya kan? Untuk selamat di praktikum. Oke. Saya akan menjelaskan mulai dari proximal tubulus, perbedaannya dengan distal tubulus, tapi nanti belakangan baru cerita tentang nephron loop ya atau loop of Henle, belakangan loop of Henle-nya. Padahal harusnya kan kita dari proximal tubulus ke loop of Henle baru ke distal tubulus. Ini saya rubah sedikit penjelasannya supaya lebih gampang memahaminya sehingga waktu praktikum banyak yang lulus kuisnya. Nah, gitulah kira-kira. Sudah ya, sudah perhatikan ya. Jadi proximal tubulus dengan distal tubulus itu perbedaannya hanya pada jenis epitelnya. Secara struktur mirip. Namanya mirip, tetapi kalau kita lihat secara nama dia satu proximal tubulus. Ada yang lurus, ada yang keriting. Kalau yang lurus kita nyebutnya pars recta. Kalau di atas langsung keluar dari renal corpuscle maka namanya menjadi proximal tubulus. Kalau yang keriting namanya convoluted, kalau yang lurus namanya pars recta. Oke, sampai sini oke. Pindah ke distal tubulus. Kayak gitu juga. Ada bagian yang keriting, ada yang bagian lurus. Kalau yang keriting namanya distal tubulus yang pars recta. Kalau yang lurus namanya distal tubulus pars recta. Kalau yang keriting convoluted distal tubulus. Oke, sama nih ya. Namanya sama-sama. Tapi secara mikroskopis, saya ulang, tapi secara mikroskopis bisa kita bedain.
Dibedainnya dari apa? Dari jenis epitalnya. Kalau pada yang proximal tubulus ini selnya adalah sel piramid, pelapis selnya adalah sel-sel piramid. Sel piramidnya ini ukurannya besar-besar. Ya, ukuran besar-besar, ukuran sel proximal tubulus itu, sel piramid yang ada di proximal tubulus itu besar-besar, sehingga nanti kalau kita potong di bawah mikroskop, tidak semua dinding selnya itu punya nukleus nih. Coba kalau dilihat nih, nggak semua itu nih misalnya gini, ini kan harusnya satu sel gitu. Tapi saking besarnya nggak terpotongnya nukleusnya, saking besarnya selnya. Nah, itu membuat kita mencurigai bahwa ini adalah proximal tubulus. Nah, ini juga nih, misalnya yang ini. Nah, yang ciri kedua adalah selain selnya besar-besar sehingga tidak semua selnya mempunyai nukleus, bisa kita lihat adanya brush border. Brush border ini adalah prosesus gitu ya, adalah penonjolan pada permukaan sel dari sel yang melapisi proximal tubulus yang tujuannya adalah meningkatkan luas penyerapan daripada proximal tubulus. Karena apa? Karena urin yang dihasilkan yang pertama keluar dari hasil filtrasi glomerulus itu kan memang masih full dengan zat-zat yang kita perlukan. Ya, semua vitamin, semua itu kan semua dikeluarin. Nah, itu yang masih kita perlukan akan diserap kembali. Nah, maka di proximal tubulus ini maka penting sekali memperluas permukaan penyerapan. Nah, dilakukan dengan apa? Mempunyai banyak penonjolan pada permukaan sel piramidnya. Sehingga terlihatlah banyak brush border di permukaan daripada sel-sel piramid yang melapisi proximal tubulus. Nah, ini brush bordernya ini kalau dipotong itu kelihatan akan jorok nih, lumen-lumennya nih jorok nih, kotor-kotor kayak gini. Nah, ini menandakan bahwa yang ditunjuk sama Dokter Dona ini adalah proximal tubulus. Beda dengan distal tubulus. Kalau distal tubulus kan udah tinggal sedikit aja yang mau diserap, sehingga walaupun masih ada brush bordernya pendek-pendek. Brush bordernya pendek-pendek sehingga lumennya bersih. Terus satu lagi ukuran selnya. Lihat aja nih, ukuran selnya kan kecil-kecil. Hampir semua sel yang melapisi distal convoluted tubulus ini mempunyai nukleus. Nah, kira-kira gitulah cerita gampangnya. Jadi gimana Dok membedakannya? Yang Dokter Dona tunjuk ini yang sedang dilihat ini adalah proximal tubulus atau distal tubulus. Lu lihat aja kalau lumennya jorok, tidak semua selnya mempunyai nukleus, berarti proximal tubulus. Kalau lumennya bersih, semua dindingnya itu mempunyai nukleus, berarti itu adalah distal tubulus. Kita tes. Yang ditunjuk pointer adalah 1, 2, 3. Siapa yang mau jawab? Ini loh. Nampak? Proximal ya, Dok. Iya, proximal. Gampang kan? Ini? Yondo. Masih proximal, Dok. Masih proximal. Ini? Distal. Wah, Caci. Ini kan lumennya nggak ada nukleusnya nih, kira-kira. Harus dibesarin ya. Tapi kalau ini? Ini loh. Hilang ya? Ini loh. Ini. Ini apa, yo? Nampak? Distal apa proximal? Halo, Dek. Dek? Distal, Dok. Iya, distal. Oke lah ya. Kira-kira ngerti kan? Kira-kira ngerti? Ngerti lah ya, kira-kira ya. Dok, izin bertanya. Iya, langsung. Oh ya, silakan. Yang tadi distal terakhir itu, Dok, tapi nukleusnya kayak nggak kelihatan iya, gitu. Makanya. Harus dibesarin ya, harus dibesarin. Okay. Kita tes lagi yang ini. Ini. Distal proximal. Proximal, Dok. Kalau yang ini. Ini nih. Ini. Distal, Dok. Iya. Gampang ya? Gampang ya? Oke lah. Udah, lanjut. Lanjut ya.
Nah, saya misahin, saya jelasin berikutnya adalah nephron loop ya. Nephron loop ini ada descending loop of Henle sama ascending loop of Henle. Nah, ada bagian yang tebal, ada bagian yang tipis. Kalau yang bagian tebal sama tipisnya itu yang ngikut-ngikut ke proximal tubulus. Kalau yang descending, kalau yang apa namanya? Kalau yang tipis itu baru nanti epitelnya adalah simple squamous epithelium. Nah, tapi kan simple squamous epithelium ini nanti dia mirip sekali kayak pembuluh darah toh. Ya, kan jadi mirip nih kayak pembuluh darah. Nah, cuman bedainnya ternyata walaupun dia simple squamous epithelium, ternyata nukleusnya bulging. Nukleusnya tuh nonjol ke dinding si loop of Henle. Ya, jadi nggak benar-benar flat. Kalau yang benar-benar flat itu adalah kapiler pembuluh darah. Nanti saya tunjukin bedanya. Ya, nanti saya tunjukin bedanya di belakang. Nah, jadi gitu. Jadi walaupun dia sama-sama simple squamous epithelium, tapi kalau simple squamous epithelium pada loop of Henle yang thin segment itu dia akan memiliki nukleus yang bulging ke lumennya. Nah, gitu ya. Nah, isi daripada isi daripada epitel yang melapisi loop of Henle itu ada tipe 1 sampai 4. Tipe 1 sampai 4 ini berbeda distribusinya, ya. Beda distribusinya, ya. Kemudian ini nggak kelihatan ya. Yang ini ya. Ini adalah loop of Henle. Kok tahu ini nukleusnya kan simple squamous tapi bulging. Ini bulging nih. Beda kayak ini. Kalau ini kan dinding dinding pembuluh darah. Nah, kalau yang ini kira-kira dinding pembuluh darah atau loop of Henle? Loop of Henle. Loop of Henle. Gampang kan sebenarnya. Kalau ini kapiler ya, Dok? Hah? Macaci? Ini loh. Ini ada bulgingnya ya. Ini lihat nih, ini kan dia rata nih, ini pembuluh darah nih. Sedangkan kalau yang ini bulging, so ini adalah loop of Henle. Kira-kira gitulah ya, kira-kira gitu. Kalau ini kira-kira distal tubulus atau proximal tubulus atau loop of Henle? Proximal tuh. Nah, proximal, macam sih? Iya, masa sih? Yakin? Masih kasar gitu Dok kelihatannya. Iya, iya betul. Ngetes loh, barangkali keimanan goyah gitu ya kan. Oke, gampang ya. Nah, ini penjelasan yang sama. Nah, mungkin kalau cerita di distal tubulus itu ada yang saya skip tadi waktu mau menjelaskan perbedaannya. Yang saya skip itu adalah ada bagian khusus daripada distal tubulus yang nanti mengalami spesialisasi. Sehingga nanti dia mampu mendeteksi mampu berperan dalam mengatur aliran darah yang melewati ginjal ya. Nama struktur khususnya, nama daerah yang mengalami spesialisasinya ini adalah makula densa. Jadi makula densa itu adalah specialized area yang berada di distal tubulus sehingga nanti mampu mengatur aliran darah yang melewati melewati ginjal ya. Nah, makula densanya ini berada di bagian vascular pole ya, berada di bagian vascular pole. Karena apa? Karena nanti dia berdekatan-dekatan dengan arteriol ya, berdekatan-dekatan dengan arteriol ya. Nah, specialized area-nya itu kenapa bisa teridentifikasi karena nanti yang tadinya simple cuboidal epithelium yang melapisi si distal tubulus, kalau dia waktu di makula densa selnya menjadi tinggi-tinggi terus rapat kayak baris kayak pagar gitu ya. Ya. Makanya bisa teridentifikasi ya. Jadi ini di vascular pole-nya. Jadi kalau ketemu makula densa maka berarti ini adalah daerah vascular pole gitu. Dan otomatis ini adalah distal tubulus ya. Nah, makula densa ini bersama-sama dengan komponen lainnya akan membentuk juxtaglomerular apparatus. Jadi makula densa ini bersama dengan
extraglomerular mesangial cell. Masih ingat tadi ya, mesangial cell kan ada yang intraglomerulus sama ada yang extraglomerulus. Yang extraglomerulus itu bersama-sama dengan makula densa, bersama dengan juxtaglomerular cell itu akan membentuk juxtaglomerular apparatus. Inilah yang nanti akan mengatur kecepatan filtrasi daripada glomerulus. Dok, tadi extraglomerular mesangial cell atau lacis cell udah ngerti karena dia fungsinya kontraktil, berespon terhadap angiostensin 2. Sekarang yang juxtaglomerular cell itu apa gitu? Jadi di dinding pembuluh darah aferen arteriol itu ada sel smooth muscle. Smooth muscle-nya kan biasanya normal-normal hanya untuk kontraksi dong. Ya kan fungsinya normal-normal hanya untuk kontraksi aja. Nah, tetapi kalau juxtaglomerular cell dia nanti akan mengalami modifikasi sehingga mampu menghasilkan sekresi berupa renin. Nah, kombinasi inilah yang menyebabkan juxtaglomerular apparatus itu akan mampu mengatur kecepatan filtrasi daripada glomerulus. Ya. Oke, ini juxtaglomerular cell-nya, tapi secara secara morfologi tidak ada yang spesifik. Mungkin kalau diwarnai khusus reninnya baru bisa kita lihat dengan jelas. Tapi kalau enggak ya mirip-mirip sama smooth muscle lah. Yang mana pun ya kan, awak pun pening lah. Paling kalau kalau kayak gini paling ditanya teorinya, nggak akan dikeluarkan pada saat praktikumnya. Ini soalnya ini apa, ini sel apa gitu, nggak akan lah. Paling-paling yang ditanya itu adalah makula densa kalau praktikumnya, paling gitu. Tapi kalau teorinya mungkin lah ditanya mengenai juxtaglomerular cell, sekresinya dan lain-lainnya, mekanismenya mungkin ditanya. Nggak akan ditanya pada saat praktikum juxtaglomerular cell morfologinya macam mana. Cari kerjaan itu namanya ya. Oke, ini dia sekali lagi berada di bagian vascular pole, kemudian ini sama, ya kan? Ini sama seperti saya bilang tadi, ini yang ditunjuk pointer adalah, ini nampak? Yang ditunjuk pointer adalah, ada yang bisa jawab? Langsung nggak usah kuis, kalau bisa jawab. Langsung saya kasih serah. Alah terus. Sebutkan nama lah. Siapa namanya? Saya. Iya, sebutlah namanya siapa? Gracia, Dok. Oh iya, Gracia. Berarti nanti nilainya langsung 100 ya kuisnya ya. Iya, makasih, Dok. Apa ini Gracia kalau bener? Apa ini Gracia? Karena ada bulging-nya itu, jadi itu Henle ya, Dok? Iya, thin segment loop of Henle. Lengkap lah, jangan sok kenal sama. Oke lah ya, kira-kira ngerti lah ya. Baru kita masuk ke collecting ductus. Nah, ini lebih gampang lagi. Ya, untuk membedakannya ini gampang. Yang susah itu membedakan apakah ini collecting ductus dengan distal tubulus. Nah, tapi collecting ductus itu nanti ada ciri-ciri khususnya. Collecting ductus itu nanti membran selnya amat sangat jelas. Jadi membran selnya tuh jelas. Ya, nanti selnya kan sama-sama simple kuboidal. Epitelnya itu sama-sama simple kuboidal. Bingung dong kita bedainnya. Ini collecting tubulus, ini collecting tubulus atau ini distal tubulus. Nah, lihat aja kalau membran selnya tuh jelas bedanya antara satu dengan sel lainnya, maka ini adalah collecting ductus ya. Nah, sel penyusunnya katanya ada dua jenis, ada principal cell sama intercalated cell ya. Jadi principal cell itu warnanya pucat, sedangkan intercalated cell ini katanya warnanya lebih kemerahan gitu ya. Nah, ada dua jenis sel yang katanya nanti dibedakan menjadi tipe A sama tipe B. Ini nanti fungsinya adalah udah terakhir ya, masih ada penyerapan ion-ion atau sekresi ion-ion ya. Tapi pada prinsipnya ini memang sudah bagian excretory portion, artinya urin yang berada di collecting ductus itu sudah hampir urin akhir ya. Nah, ini kalau kita lihat kalau mau kita canggih-canggih mengidentifikasinya, maka kita lihat ininya ya,
kita lihat reseptornya, maka diwarnai dengan menggunakan mikroskop, diwarnai dengan menggunakan prinsip imunohistokimia. Nah, prinsip imunohistokimianya itu akan mewarnai molekul tertentunya. Misalnya yang mau kita warnai ini adalah vasopresin reseptor VR sama V2R. Nah, itu kan molekul protein tuh reseptornya. Maka diwarnailah reseptor tersebut dengan prinsip imunohistokimia. Nah, prinsip imunohistokimianya ini bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, dilihat bukan mikroskop elektron, mikroskop fluoresen. Alah, mikroskop fluoresen ya, makanya warnanya cantik-cantik kayak gini. Nah, ya kan? Dok, bisa nggak kita? Bisa, cuma bahannya ini mahal. Ya, bahan untuk membuat pewarnaan ini mahal. Satu antibodi rata-rata harganya, misalnya untuk VR1 itu harganya 20 juta. V2R ini 20 juta. Nah, jadi ini untuk dua jenis ini 40 juta. Terus waktu saya minta nanti saya digetok sama dekanan. 40 juta lo cuma untuk ini. Jadi terpaksalah ngajarkannya teori aja. Praktikumnya yang standar aja, karena apa? Karena ada keterbatasan satu dan lain hal. Tapi ya harus tahu juga bahwa ada reseptor yang berbeda dan bisa kita identifikasi dengan menggunakan mikroskop fluoresen seperti ini. Nah, begitu juga dengan sekresi renal erythropoietin producing cell ya. Jadi kalau secara umum memang nggak bisa kita bedain gitu ya. Yang mana yang menghasilkan erythropoietin ini? Ya kalau mau memang jelas-jelas bisa kita bedain ya harus diwarnain gitu ya. Diwarnain dengan khusus, diwarnain dengan imunohistokimia. Bisa dengan pewarnaan imunohistokimia pakai warna biasa gitu ya, pakai warna coklat-coklat ini ya. Warna coklat-coklat ini, atau mesti pakai mikroskop canggih-canggih kayak pakai mikroskop fluoresen. Ini sebenarnya yang mau diidentifikasi itu sama sel-sel yang menghasilkan erythropoietin. Perbedaannya satu pakai mikroskop biasa warnainnya, satu pakai mikroskop elektron. Ini mikroskop biasa bisa dipakai yang waktu praktikum kalian udah lama kali itu yang nggak datang lagi ke histo itu kan pakai mikroskop itu biasa kalau yang ini. Tapi kalau pakai yang ini pakai mikroskop lagi canggih-canggih gitu. Di mikrobiologi ada kalau nggak salah mikroskop ini. Ya, cuman yaitu identifikasinya mahal karena satu bahan ini misalnya saya mau minta ini 20 juta lagi gitu. Misalnya tadi saya mau membuktikan sama mahasiswa memang ada tuh reseptor yang mempengaruhi resorpsi ini nih. Ya udah tadi VR sama V2R tambah dengan yang erythropoietin ini udah 60 juta ya kan. Itulah bayangkan. Ya. Pusing kita memang kalau mau benar-benar secara ilmiahnya pusing kita. Oke. Iya ya. Oke. Ya. Iya, Bang. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat Bang catatannya di situ, di meja. Iya. Catatannya mana? Oh iya. Oke. Nah, ini terakhir tapi seperti saya bilang tadi juga ini saya mau menjelaskan dalam waktu 5 menit kelar semua. Nah, secara struktur extrarenal passage mulai dari minor, mayor, calyx, renal, pelvis, ureter sama urinary bladder dan uretra pada prinsipnya hampir sama. Hanya mungkin yang berbeda itu adalah uretra. Ya, karena apa? Ada uretra yang pada perempuan, ada uretra pada laki-laki, ya. Nah, itu yang berbeda. Tetapi kalau yang sama kali itu ya, sama persis itu adalah minor, mayor, calyx, renal, pelvis, ureter sama urinary bladder. Artinya baik minor calyx maupun renal pelvis, ureter, urinary bladder, bagian yang terdalamnya itu adalah lapisan mukosa. Baru setelah lapisan mukosa kita jumpai ada lapisan otot ya atau lapisan muskular. Baru nanti di lapisan luarnya ada serosa atau adventitia. Mukosa isinya pasti epitel, muskular pasti isinya adalah otot, kemudian lapisan serosa atau adventitia itu isinya adalah jaringan ikat.
Jadi minor, major calyx, renal pelvis, ureter, urinary bladder, dindingnya hampir-hampir sama. Yang berbeda adalah uretra. Karena apa? Kalau uretra itu nanti dia ada yang melewati prostat kalau pada laki-laki. Lah kalau perempuan kan lain. Gitu ya. Jadi ada uretra. Ada juga nanti uretra ini pars penis. Gitu. Dinding adventisianya jadi lain gitu. Ya, jadi lain dia. Nah, itulah yang berbeda dari uretra antara pria dan wanita. Tapi kalau minor, major calyx, renal pelvis, ureter sama urinary bladder semua sama. Nah, apa yang sama lagi? Ini ya tadi dindingnya ada lapisan epitel, epitelnya adalah epitel transisional atau urotelium, kemudian ada lapisan lamina propria, kemudian ada lapisan muscularis propria yang biasanya adalah otot polos, kemudian ada lapisan adventitia, ini adalah fibroelastic tissue. Ini semuanya sama, mayor, minor calyx semua sampai bladder itu semuanya sama. Ya. Nah, kenapa kok kita mesti membedakan lapisan-lapisan tersebut? Karena memang nanti ceritanya adalah pada saat kita kanker vesika urinaria, misalnya lah contoh, misalnya lah ya. Nah, kita mau membedakan infiltrasi sel kankernya sampai lapisan mana. Kalau sampai lapisan lamina propria aja, dia masuk mana? Masuk PT1. Kalau udah sampai otot, ototnya baru sikit aja PT2. Kalau udah sampai otot tapi belum tembus sampai ke adventisia, PT2B. Sedangkan kalau udah jebol sampai ke lapisan adventisia, maka ini adalah P3, kayak gitu. Nah, ini bukan cerita ukuran tumornya, tetapi adalah melihat infiltrasi sel tumornya tuh sampai lapisan mana, kira-kira gitu. Ya. Nah, secara umum berarti mau dari major calyx sampai ke urinary bladder, maka seluruhnya adalah lapisannya dibentuk oleh urotelium. Yang membedakan itu hanya ketebalan daripada lapisannya saja. Misal, kalau di minor calyx 2-3 sel, kalau di bladder 6-7 sel. Nah, ini tidak terlalu penting untuk kita hafal. Yang perlu dihafal itu adalah ada 3 daerah sel yang kita jumpai pada urotelium. Jadi ada sel superficial kalau di permukaan yang kontak dengan dengan urin langsung. Nah, ini yang kita sebut sebagai superficial cell. Ada yang sel di tengah-tengah itu intermediate cell dan ada sel basal. Sel basal inilah nanti yang akan membelah membentuk intermediate cell sama superficial cell. Nah, superficial cell ini nanti ada yang bentuknya seperti kubah yang kita sebut sebagai dome cell. Ya, dome cell atau sel kubah, sel kubah, ya, yang bentuknya seperti kubah katanya, ininya ya, sitoplasmanya katanya bentuknya seperti kubah, ya, inilah yang kita sebut sebagai sel superficial atau dome shaped cell, ya. Nah, ini atasnya, yang atas ini adalah sel yang epitel yang epitel yang membentuk vesika urinaria dalam keadaan kosong. Nah, ini kalau lagi nahan pipis, ya, kalau lagi nahan pipis maka tereganglah si ininya, si dindingnya, ya. Nah, kita membedakan antara vesika urinaria dengan membedakan ureter maupun major calyx, minor calyx itu dengan melihat ketebalannya. Nah, kalau kita lihat ketebalan dari dindingnya ya maksudnya ya. Lah kalau kita lihat ini adalah mukosanya, ini adalah transitional epitheliumnya, lamina proprianya segini tebal, ototnya ini pun segini tebal. Maka ini adalah urinary bladder. Sedangkan kalau ini ya, ini juga sama ya, ini adalah transitional epithelium, ini lamina proprianya segini tebal, sedangkan ini adalah ototnya, ya, ototnya. Nah, ini kalau kita lihat dia kalau dibandingkan ini juga masih tebal ya. Ini juga masih tebal, ini lamina proprianya tebal. Tapi kalau mana ya? Tunggu ya, sebentar saya pindahin ke ini ke ureter gitu ya. Kalau Anda lihat di sini kan ini lamina proprianya cuma tipis gini aja. Ya, cuma tipis gini. Ketebalannya inilah seperti ini.
Nah, kalau dilihat lapisan ototnya seperti ini, maka yang dominan kalau kita lihat ke bladder itu adalah adanya lapisan lamina propria yang tebal. Dok, yang mana lamina proprianya? Ini loh lamina proprianya yang tebal. Ya, ini transitional epitheliumnya atau ureteriumnya. Nah, ini kalau minor calyx, ya, kalau minor calyx ini apa namanya uroteliumnya, kemudian ini lamina propria, tapi batas ototnya tuh nggak jelas gitu. Ya, batas ototnya nggak jelas, tahu-tahu sudah ketemu lemak gitu. Nah, ini merupakan ciri-ciri daripada calyx. Ya. Saya rasa habis barangkali. Oh, uretra ya, yang seperti saya bilang tadi bahwa dia uretranya itu secara umum dia akan sama. Kalau yang di bagian keluar daripada bladder itu nanti otomatis masih transitional epithelium, tapi pada ujung nanti baru beralih menjadi kalau ke arah muara daripada uretra, orificium uretra externa, barulah nanti dia berubah menjadi stratified squamous non keratinized epithelium. Tapi kalau masih di awal-awal dia masih transitional epithelium. Ya, secara umum seperti ini, ya, secara umum seperti ini, dindingnya sama ya. Mungkin yang berbeda adalah kalau penil ya, kalau penil uretra seperti saya bilang tadi ada apa namanya? Ada corpus cavernosum ya, erectile tissue of penis ya, corpus cavernosum di bagian adventisianya. Sedangkan kalau pada prostat berarti di bagian adventisianya ini berarti sudah berubah menjadi kelenjar prostat ya. Ini kalau yang di ujung ya, kalau di ujung di bagian apa namanya? Di bagian dekat orificium uretranya ini sudah menjadi stratified squamous non keratinized epithelium. Ini perbedaannya, ini jangan lupa dibedain. Ini adalah bladder, kemudian ini adalah ureter. Bedain ketebalan lamina proprianya sama ketebalan ototnya ya. Ini ototnya saking tebalnya sehingga diberi nama otot detrusor. Sedangkan ini uretra, di bagian luarnya pasti ada struktur khasnya. Bisa penil uretra yang ditanya, yaitu bagian luarnya, bagian adventisianya itu digantikan oleh corpus cavernosum uretra, atau juga bisa digantikan oleh kelenjar prostat. Saya rasa habis. Ada pertanyaan? Habis, Cek. Saya rasa cukup. Ada pertanyaan barangkali? Ada? Nggak ada? Sepertinya tidak ada, Dok. Nggak ada, oke. Tolong nanti screen capture-nya kirim ke saya ya. Baik, Dok. Sama itunya tolong dikasih ya link untuk berita acara. Oke. Ya udah. Praktikumnya katanya mulainya tanggal 25. Ya? Belum tahu? Sebentar, Dok. Iya. Iya, Dok, tanggal 25. Grasianya tadi yang tadi udah saya anggap 100 nilai kuisnya. Nanti WA saya ya. Nama sama NIM-nya ya. Sama grup praktikumnya ya. Oke, demikian aja adik-adik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Walau